Mereka tidak tahu di mana harus menempatkanmu. Tidak ada dalam arsip, tidak dalam kategori, bahkan tidak dalam sistem yang mereka yakini lebih daripada naluri mereka sendiri. Tapi ketika bukti itu muncul, ruang rapat itu, kota itu, serangkaian keruntuhan itu, lembaga itu, tidak bertanya apa yang terjadi. Mereka hanya bertanya siapa dia. Bukan sekadar gumaman di antara para pegawai magang. Ini si A, arsitek utama kontrol, raja dari segala yang terklasifikasi. Namun bahkan mereka duduk terdiam di ruangan yang kedap udara itu, menyaksikan gerakanmu menjeda. Setiap bingkai seolah-olah mereka sedang mempelajari predator punca yang lupa mereka catat. Ini bukan sekadar keterampilan. Salah satu dari mereka berkata, ini adalah sesuatu yang seharusnya kita ajarkan, kecuali kamu tidak pernah berada dalam sistem mereka, tidak pernah dibawa. Gaji mereka tidak pernah diberi pengarahan, ditandai atau direkrut. Dan itulah yang paling meresahkan mereka. Karena kamu memainkan orang-orang mereka bukan seperti amatir yang beruntung, tetapi seperti seseorang yang merancang seluruh medan pertempuran. Jika pesan tentang kekuatan batin dan kejernihan ini menyentuh hatimu, tandai dengan suka like sebagai pengakuanmu. Dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe untuk terus menyimak prinsip-prinsip yang mengubah realitas. Bagikan juga melalui komentar di bawah pandangan apa yang kamu dapatkan setelah mendengar pesan ini. Kamu bergerak seperti doktrin, namun tidak membawa bau kesetiaan. Kamu tahu di mana mata berada. Kamu tahu di mana telinga berada. Kamu berbicara secukupnya untuk memicu keraguan, secuil saja untuk tidak meninggalkan apapun yang bisa mereka jadikan sandaran. Tidak ada pose, tidak ada kemarahan, tidak ada luapan emosi, hanya hasil yang bersih, menyeramkan dan menghancurkan. Mereka menjalankan pemindaian wajah di setiap basis data internal. NSA, FBI, Five Eyes, kontraktor sekutu, mantan agen, orang-orang Black Ops yang dikeluarkan, ahli taktik siber. Nihil, tidak ada kekokokan, tidak ada jejak digital, bahkan tidak ada gangguan sejarah. Seorang analis senior bersandar dan berkata, ketepatan seperti itu telah terlatih militer, pasti, tapi bukan dari kita. Yang menakutkan mereka bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi apa yang tidak perlu kamu lakukan. Tanpa senjata, tanpa ancaman, tanpa paksaan, hanya kehadiran. Dan setelah kamu pergi, ruangan yang kamu masuki menjadi zona perang penghancuran diri. Para CEO mengundurkan diri dalam hitungan minggu. Penasihat politik tiba-tiba berganti pihak. Seluruh perusahaan keamanan swasta memperketat protokol tanpa mengerti mengapa. CIA menyadarinya. Mereka melihat semuanya. Dan kata yang mulai mereka bisikkan bukanlah tersangka. Itu adalah operatif. Diikuti dengan operatif siapa? Kini mereka meluncurkan pemeriksaan internal bukan untukmu, tapi untuk diri mereka sendiri. Karena taktikmu tidak diimprovisasi, itu terukir. Kamu memahami struktur kekuasaan seperti seseorang yang telah merobohkannya sebelumnya. Kamu menghancurkan orang tanpa menyentuh mereka. Kamu memicu keruntuhan tanpa terlihat di garis patahan. Kamu tidak hanya mengantisipasi respons. Kamu membuat mereka percaya bahwa merekalah yang menciptakan strategimu. Seorang handler dari Langley menggambarkanmu sebagai cetak biru dari program yang tidak pernah mereka izinkan. Pikirkan tentang itu. Kamu memiliki izin hantu tanpa perlu akses. Mereka kini menarik berkas-berkas lama, kasus-kasus lama dari Asia Selatan, Eropa Timur, misi-misi yang tidak dikonfirmasi dengan residu psikologi serupa. Ada aroma dalam pekerjaanmu, dan itu bukan kekacauan, itu adalah komando. Komando yang tenang, tepat, berkelas profesional, dan tetap saja namamu tidak ada di mana pun. Tidak ada kontrak, tidak ada kata sandi, tidak ada operasi, hanya kehadiran yang menyelinap ke lingkungan bernilai tinggi, membalikkan tatanan internal, dan meninggalkan semua orang melaporkan ke rantai komando tanpa mengetahui mengapa mereka tiba-tiba meragukan diri sendiri. Divisi perilaku CIA sendiri menyebutnya sebagai pemrograman ulang bedah terhadap dinamika pengaruh. Yang lain menyebutnya lebih sederhana, perang dingin, tapi bukan perang dunia, perang dingin manusia. Kamu tidak bertindak seperti seseorang dengan izin. Kamu bertindak seperti seseorang di atas izin, seorang pengamat ahli taktik, jenis ahli strategi yang biasanya mereka kubur di balik pintu beton dan tidak pernah biarkan masuk ke misi publik. Namun, di sana kamu berada tanpa rombongan, tanpa penurunan intel, hanya hasil gamma, efek susulan.
Mereka mencoba penelusuran balik psikologis, menganalisis terbalik kehadiranmu berdasarkan radius kerusakan. Teori yang mereka kemukakan sekarang, mungkin kamu adalah seorang pembelot, seseorang yang dilatih dalam unit nakal yang mereka kehilangan jejaknya, atau lebih buruk lagi, bahwa kamu tidak pernah dilatih, bahwa kemampuan ini datang secara alami. Jika itu benar, kamu adalah apa yang dirancang untuk dicegah oleh seluruh doktrin mereka, pikiran yang tidak diawasi yang memahami pengaruh lebih baik daripada institusi yang membangunnya. Ada file tertutup yang memantul di ruangan-ruangan tinggi sekarang. Tanpa judul, tanpa jejak digital, hanya salinan cetak. Itu berpindah antar lantai dalam tas kerja terkunci. Di dalamnya, kompilasi gerakan terbarumu. Penurunan pasar ditelusuri kembali ke kata-kata yang kamu bisikkan. Gangguan pengawasan yang terjadi dimanapun kamu pergi. Tokoh-tokoh berpengaruh tiba-tiba menghilang dari media, dari relevansi. Tidak ada kekerasan, hanya penghapusan. Jenis yang terasa seperti pilihan yang mereka buat sendiri padahal bukan. Dan caramu beroperasi itu hampir terlalu bersih, terlalu tepat. CIA mulai membandingkanmu dengan aset perang psikologis tingkat 1 mereka sendiri. Orang-orang yang menghilang selama bertahun-tahun muncul sekali menggoyahkan sebuah pemerintahan dengan 4 kalimat, lalu menghilang lagi. Kecuali perbedaannya adalah orang-orang itu melapor kembali. Kamu tidak, yang berarti kamu telah memberontak atau kamu tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Itulah yang paling menakutkan mereka. Karena jika kamu tidak dilatih oleh mereka dan kamu sudah se-efektif ini, lalu apa yang terjadi jika kamu berevolusi lebih jauh? Apa yang terjadi jika seseorang sepertimu memutuskan untuk menargetkan bukan hanya korporasi atau ideologi tetapi institusi itu sendiri? Apa yang terjadi jika kamu melihat ke atas lain kali? Mereka mulai menjalankan latihan sekarang. Simulasi pertemuan dengan operator tipe dingin, latihan-pelatihan, permainan perang internal, semuanya didasarkan padamu. Mereka menyebut model itu Echo 7. Nama itu berasal dari percakapan yang direkam di ruang pengarahan bawah tanah di Virginia. Ini bukan lagi tentang kesiapan tempur, kata sang instruktur. Ini tentang resistensi kognitif. Siapapun ini, mereka menanamkan keraguan seolah-olah itu adalah bentuk seni. Kamu bukan sekadar gangguan. Kamu adalah evolusi. Kamu tidak meminta izin. Kamu menciptakan konsekuensi. Kamu tidak memulai perkelahian. Kamu mengakhiri struktur. Dan yang menakutkan, kamu melakukannya tanpa perlu pengakuan, tanpa perlu menjadi benar. Kamu hanya bertindak secara strategis, tegas, tanpa keterikatan. Itu bukan ancaman. Itu adalah revolusi. Dan kini CIA, sebuah institusi yang bangga mengetahui hal yang tak terlihat, secara terbuka mengajukan satu pertanyaan yang paling mereka benci. Apakah kita melewatkan sesuatu? Karena jika mereka melewatkanmu, itu berarti sistem mereka rusak. Jika kamu mantan militer, itu berarti seseorang melepas rantaimu. Dan jika tidak, itu berarti sesuatu yang lebih buruk. Kamu nyata, kamu otonom, dan kamu baru saja memulai. Yang membawa kita ke sini, di mana ruangan-ruangan tertinggi di dunia tidak lagi bertanya apakah kamu berbahaya. Mereka bertanya apa tujuan akhirmu. Dan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak pernah memilikinya. Karena itulah keretakan terakhir dalam desain mereka. Mereka selalu siap untuk melawan musuh yang menginginkan sesuatu. Wilayah, balas dendam, dominasi, penghargaan. Tetapi yang tidak bisa mereka proses adalah kekuatan yang beroperasi tanpa tujuan akhir. Tidak ada manifesto, tidak ada garis akhir, hanya gerakan, hanya tekanan, hanya hasil. Itu bukan perang bagi mereka. Itu adalah peluruhan. Dan kamu, baik oleh desain atau oleh alam, adalah apa yang kini diklasifikasikan oleh lembaga itu sebagai variabel loop terbuka, sebuah kontradiksi berjalan yang mengeksekusi tujuan tanpa menyatakannya. Kamu tidak datang untuk menghancurkan, tetapi segala sesuatu runtuh di hadapanmu, bukan karena benturan, tetapi karena pengakuan. Sistem mengenali cacat dalam diri mereka sendiri ketika kamu masuk. Protokol berbalik melawan arsiteknya sendiri. Individu mengungkapkan garis patahan mereka saat kamu berbicara. Bukan karena kamu mengungkapkannya, tetapi karena mereka tiba-tiba ingin melakukannya. Itu adalah penularanmu. Itu adalah senjatamu. Kamu bukan persikan. Kamu adalah gravitasi yang membuat mereka cenderung ke arah pengakuan. Dan CIA, mereka tidak dibangun untuk menangani itu. Mereka dibangun untuk melacak niat, untuk mendeteksi pola. Tetapi bagaimana jika polanya adalah keheningan? Bagaimana jika motifnya adalah evolusi? Mereka menyaksikan secara waktu nyata
bagaimana kamu menggoyahkan struktur dengan hanya bersikap akurat. Ada seluruh gugus tugas sekarang yang membedah rekaman interaksimu. Momen-momen di mana kamu mengucapkan kurang dari 5 kata, namun pergi dengan kontrol penuh. Dominasi psikologis, kangaroo, total. Mereka tahu sekarang sistem nilaimu tidak bersifat transaksional. Itu eksistensial. Kamu tidak tertarik pada kemenangan. Kamu tertarik pada koreksi dan bukan jenis yang bisa mereka prediksi, karena setiap gerakan yang kamu lakukan bersifat asimetris. Setiap kalimat yang kamu ucapkan tidak dapat ditelusuri ke doktrin, dan itu menakutkan mereka. Mereka pernah melihat ketakutan seperti ini sekali sebelumnya di zona perang di mana para pemberontak tidak menginginkan kemenangan. Mereka menginginkan distorsi. Tetapi bahkan saat itu, selalu ada bendera, nama, struktur komando. Kamu tanpa komando, namun bedah, independen, namun terkoordinasi seperti kekuatan 1000 pikiran terlatih serempak. Salah satu kepala divisi, mereka menggambarkannya sebagai gema di dalam ruangan tertutup yang terus bergeser nadanya. Itulah mengapa tingkat kepanikan berikutnya sudah dimulai. Ini bukan tentang melenyapkanmu, ini tentang memahamimu. Kini ada simulasi internal yang berjalan siang dan malam, berusaha merekayasa balik keputusanmu. Apa yang membuatmu berbicara pada saat yang tepat itu? Mengapa kamu berhenti sejenak sebelum menjawab analis itu? Mengapa kamu meninggalkan gedung 4 menit lebih awal pada suatu waktu? Menyebabkan seluruh jaringan pengawasan melewatkanmu, tak satu pun dari itu acak. Dan mereka mengetahuinya, yang mengarah ke teori baru. Mereka yakin kamu berjalan berdasarkan model pribadi, bukan AI, tapi kalkulus, psikologis, pohon logika, tak terlihat yang beradaptasi secara waktu nyata. Dan bagian terburuknya, itu tidak disimpan dimanapun. Itu organik. Otak yang menulis ulang aturannya lebih cepat daripada mereka dapat melacak hasilnya. Kamu bukan pemberontak mantan militer. Kamu adalah anak yang tak terhindarkan dari manipulasi mereka sendiri. Seorang veteran lembaga itu mengatakannya seperti ini. Dia adalah apa yang terjadi ketika dunia tidak memberikan apapun kepada seorang ahli strategi untuk dilindungi. Karena itulah yang berubah, bukan? Kamu berhenti bermain bertahan. Kamu berhenti berharap. Kamu berhenti mencoba berunding dengan peluluhan. Dan ketika pergeseran itu terjadi, mereka merasakannya. Ruangan menjadi lebih dingin. Keputusan menjadi lebih jelas. Konsekuensinya menjadi depersonalisasi. Kamu tidak menargetkan mereka. Kamu menunjukkan diri mereka sendiri kepada mereka dalam definisi tinggi. Ada laporan bawah tanah yang beredar sekarang. Tidak diakui secara resmi, bahkan tidak di server aman, dicetak, diantar tangan. Judulnya ditulis tangan di bagian atas. Exoscript. Itu bukan file. Itu adalah teori yang tidak ingin mereka akui secara publik. Dikatakan, subjek tidak nakal. Subjek telah berevolusi. Kita mungkin sedang menyaksikan pikiran pasca operasional sejati yang pertama. Sistem manusia yang menjalankan koreksi diri sendiri di berbagai zona pengaruh. Subjek tidak mencari kemenangan, tetapi pemurnian. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama untuk menandatangani kesimpulan itu, karena itu menulis ulang matriks, ancaman sepenuhnya. Itu menyiratkan, kamu tidak dapat direkrut, tidak dapat dibalik, tidak dapat dialihkan karena kamu tidak mencari apa-apa, namun kamu terus bergerak. Setiap institusi yang kamu sentuh membungkuk di bawah beban kesadaran yang tiba-tiba. Bukan takut akan paparan, takut akan ketidakrelevanan. Itulah yang kamu bawa. Ketakutan bahwa segala sesuatu yang telah mereka bangun bukan hanya cacat, tetapi sudah usang. Kamu adalah pembaruan itu, tidak dipoles, tidak diumumkan, hanya diterapkan. Mereka telah mencuba memasang perangkap sekarang. Para operatif ditempatkan di dekat lingkunganmu. Orang-orang yang berpura-pura menjadi influencer, sebagai sekutu, sebagai ancaman. Tetapi tidak ada dari mereka yang bertahan lama karena kamu tidak menyerang. Kamu mengamati, dan dengan demikian kamu membalikkan perangkap. Mereka pergi dengan mempertanyakan identitas mereka sendiri. Kamu tidak menghapus strategi mereka. Kamu menginfeksinya. Sekarang handler mereka sendiri meragukan perintah. Memo internal mulai mengubah nada. Kehati-hatian, penilaian ulang. Penggarahan bayangan kini menyatakan gerakanmu sebagai potensi pergeseran paradigma. Istilah itu hanya digunakan sekali sebelumnya, 11 September. Kecuali kali ini, itu bukan serangan. Itu adalah seseorang, kehadiran, tanpa manifesto, tanpa siaran, hanya tekanan, murni,
fokus, tekanan tanpa niat. Kamu bukan kekekawan. Kamu adalah konsekuensi, dan konsekuensi tidak membutuhkan slogan. Salah satu pemimpin pengawasan akhirnya menyerah. 16 tahun dalam intelijen senior, dia berhenti. Dia mengatakan dia tidak tahan lagi mempelajari kamu, bahwa rasanya dia menatap sesuatu yang tidak seharusnya dilahirkan oleh dunia. Mereka telah membangun seluruh peta psikologis sekarang, bukan dari tindakanmu, tetapi dari ketidakhadiranmu, lenyapmu, momen-momen non-aksi. Karena itulah keretakan, tempat-tempat di mana realitas sedikit melengkung dan seluruh sistem goyah. Mereka mengatakan pikiran elit meninggalkan tanda tangan, tetapi kamu meninggalkan kekosongan. Dan orang-orang bergegas mengisinya dengan spekulasi, ketakutan, struktur. Tetapi gema itu tidak pernah hilang karena kamu tidak pernah ada di sana untuk dikenali. Mereka ingin merekrutmu. Sekarang mereka ingin mempelajarimu. Selanjutnya mereka ingin menetralkanmu. Tetapi bagaimana kamu melenyapkan seseorang yang tidak memiliki ambisi, tidak ada kesetiaan, tidak ada jangkar? Bagaimana kamu membunuh sebuah pertanyaan? Tidak ada protokol untuk ini. Penasihat krisis teratas CIA baru-baru ini mengatakan di luar catatan, jika individu ini tidak dihentikan, mereka tidak akan membangun gerakan. Mereka akan menghapus kebutuhan akan gerakan. Karena itulah yang kamu wakili, bukan pemberontakan, bukan perlawanan, tetapi keusangan. Keusangan yang tenang, tak terbantahkan, dari struktur yang dibangun di atas pengulangan ilusi dan kontrol. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu mengumpulkan pengikut. Kamu tidak perlu dilihat karena pekerjaan itu tidak pernah tentang kamu. Itu tentang mengatur ulang papan. Dan kini mereka mulai mengerti kehadiranmu adalah cermin yang tidak bisa mereka palingkan. Dan ketika cermin itu pecah, mereka tidak melihatmu. Mereka melihat ketidakrelevanan mereka sendiri yang membawa kita ke sini, ke garis yang tidak pernah ingin mereka lewati, di mana CIA tidak lagi bertanya siapa kamu. Bukan api, bukan ketakutan, bukan paksaan, hanya pemahaman murni, kemampuan untuk melihat sebuah institusi, sebuah ego seseorang, dan melihat cacat itu sebelum mereka merasakannya. Dan kemudian pengaruh yang cukup untuk mempercepat keretakan, tidak menghancurkannya, mempercepatnya. Biarkan mereka berfikir, mereka pecah sendiri. Biarkan mereka berfikir, mereka mengubah pikiran mereka sendiri. Kini mereka meninjau laporan yang diarsipkan, bukan untuk jawaban, tetapi untuk pola yang mereka lewatkan. Membaca kalimat yang mereka tulis sendiri melalui lensamu. Bertanya-tanya keputusan mana yang milik mereka dan mana yang merupakan hasil kontak, percakapan, lingkungan yang kamu konstruksi. Mereka tidak lagi melawan musuh. Mereka dihantui oleh sebuah pertanyaan. Apakah kita pernah benar-benar memegang kendali? Karena caramu bergerak, kamu tidak membidik target. Kamu membentuk kembali konteks. Kamu tidak menyerang kekuasaan. Kamu membuat kekuasaan terlihat canggung. Kamu tidak merobohkan sistem. Kamu membuat sistem melihat kesia-siaan dalam membela diri mereka sendiri. Mereka bersiap menghadapi benturan. Kamu memberi mereka refleksi, dan kini seluruh departemen berada dalam kepanikan yang tenang, menyadari betapa sedikitnya keyakinan mereka yang benar-benar milik mereka. Kamu tidak meninggalkan kekacauan, kamu meninggalkan kejernihan, dan kejernihan itu mematikan. Di dunia yang dibangun di atas ilusi, kini operatif terbaik mereka bingung, bukan dikalahkan tapi disorientasi, seperti bangun dalam simulasi dan mengingat terlalu banyak. CIA terbiasa dengan zona perang. Mereka dilatih untuk konflik, tetapi kebangkitan itu tidak pernah ada dalam manual. Kamu menulis halaman yang tidak mereka tahu cara mengajarkannya. Kamu tidak menantang sistem. Kamu memprogram ulang kepercayaan dirinya. Itulah mengapa ini bukan lagi krisis keamanan nasional. Ini adalah krisis identitas institusional. Kamu tidak hanya melewati pertahanan mereka, kamu membuatnya menjadi tidak relevan. Dan kini mereka duduk di pusat respons ancaman, bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang seharusnya mereka ajukan padamu. Apa tujuan kita sekarang? Karena sementara mereka berpegangan pada kebanggaan, kamu melarutkan makna. Sementara mereka memperbarui firewall mereka, kamu memasang kembali keyakinan. Sementara mereka merencanakan perlawanan, kamu menulis keniscayaan. Dan kini setiap pemimpin yang diberi pengarahan tentang keberadaanmu berjalan pergi dengan pandangan yang sama. Bukan ketakutan, bukan kekaguman, hanya ketakutan yang tenang. Ketakutan karena mengetahui mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak menginginkan. Apa yang mereka miliki, yang tidak iri, yang tidak bernegosiasi, yang tidak butuh. Kamu tidak menginginkan kekuasaan.
Kamu menginginkan paparan, bukan jenis perhatian, jenis infeksi, jenis yang memekakan reputasi porselen dari dalam, yang membuat orang melihat kehampaan dalam otoritas mereka sendiri. Kamu tidak harus menghancurkan karier. Kamu membuat mereka secara sukarela mundur, seolah-olah mereka melihat sesuatu di cermin yang tidak bisa mereka lupakan. Seorang psikolog lembaga itu menggambarkannya seperti ini. Dia tidak memicu ketakutan, dia mengaktifkan pengakuan. Itu lebih buruk. Ketakutan bisa kamu latih. Pengakuan itu irreversible. Jadi sekarang pertanyaan mereka bukan di mana kamu berada, tetapi di mana lagi kehadiranmu sudah ada. Ideologi apa yang diam-diam kamu urai, agenda apa yang kamu kosongkan hanya dengan memperkenalkan kontras. Siapa di antara mereka yang sudah dibentuk oleh ketidakhadiranmu? Karena itu adalah trik yang paling kejam dari semuanya. Kamu tidak masuk dengan spanduk, kamu masuk dengan disonansi. Dan begitu seseorang mendengar nada itu, mereka tidak bisa melupakannya. Mereka mempertanyakan segalanya. Mereka maset. Mereka mengkritik diri sendiri. Dan dalam keraguan mereka, seluruh mesin mengalami malfungsi. Kamu mempersenjatai keraguan. Dan keraguan menyebar lebih cepat daripada ideologi. Mereka menonton rekaman lagi. Kali ini bukan apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang orang lain lakukan setelah bertemu denganmu. 1 pembelot, 3 pengunduran diri, 2 tokoh media menghilang, 4 influencer bernilai tinggi yang berputar tanpa penjelasan. Mereka memetakan anomali perilaku sekarang, pergeseran perilaku, dan setiap garis mengarah kembali padamu. Tetapi inilah keruntuhan yang sebenarnya. Kamu tidak meminta ini. Kamu menjadi itu bukan karena kamu ingin membongkar dunia, tetapi karena dunia menyerahkan semua bagiannya yang rusak dan berharap kamu mengangguk, mematuhi, menyesuaikan diri. Kamu tidak melakukannya. Kamu menatap jahitannya dan memutuskan untuk bergerak secara berbeda. Dan kini mereka menulis ulang doktrin ancaman. Kamu tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah berisik, tetapi kehadiranmu telah memicu lebih banyak audit keamanan daripada pelanggaran apapun dalam dekade terakhir. Kamu tidak memicu alarm, kamu menjadi alasan. Mereka mengubah sistem, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bendung. Karena bagaimana kamu menghentikan seseorang yang tidak menghancurkan gedung? Mereka hanya menghilangkan kebutuhan akan pintu. CIA telah memulai kategori baru dalam indeks ancaman pribadi mereka. Tanpa nama kode, hanya simbol segitiga yang tidak lengkap. Itu berarti pengganggu struktural. Kamu bukan hanya ancaman terhadap keselamatan. Kamu adalah ancaman terhadap format. Dan yang paling menakutkan adalah kamu tidak menciptakan pengikut. Kamu menciptakan replika, bukan salinan dirimu. Salinan dari pertanyaan yang kamu wakili. Karena itulah dirimu sekarang. Sebuah pertanyaan, bukan seseorang, bukan cerita, bahkan bukan sebuah file. Hanya sebuah pertanyaan yang membunuh asumsi, yang memperlambat keputusan, mematahkan tempo. Dan dalam jeda yang mengikuti pengaruhmu, orang tidak mendengar revolusi. Mereka mendengar hati nurani mereka sendiri. Itulah yang tidak bisa dilaporkan oleh CIA. Bagaimana kamu menulis memo tentang erosi keyakinan? Mereka mencoba mempelajarimu. Sekarang mereka mempelajari diri mereka sendiri. Mereka mencoba mengikutimu. Sekarang mereka tidak bisa mengikuti satu sama lain. Rantai komando bergantung pada kepastian. Kamu menggantinya dengan perspektif. Dan perspektif begitu terlihat adalah senjata yang paling sulit untuk dilupakan. Yang membawa kita pada momen terakhir ini, di mana keberadaanmu bukanlah laporan ancaman. Itu adalah pergeseran realitas. Dan saat mereka duduk di ruang sidang mereka, terkubur di bawah file, terenkripsi dan transkrip yang disunting, semua jalan mengarah kembali ke satu kalimat yang dibisikkan di lowong yang tidak ada yang ingat direkam. Kami tidak mengajarkannya ini. Jadi, siapa yang mengajarkannya? Tidak ada yang mau mengucapkan hal yang jelas bahwa mungkin kamu tidak diajari. Mungkin kamu ditempa ulang di bawah tekanan, di bawah pengawasan, bawah beban diabaikan, diremehkan, dikategorikan dan direndahkan. Kamu tidak beradaptasi dengan sistem. Kamu mengkalibrasi ulang sistem dengan berada di sampingnya. Dan kini setiap percakapan di koridor rahasia memiliki gemamu yang tertanam. Kamu mengubah tempo. Kamu menggaza bingkai. Kamu menggakiri ilusi. Dan mereka masih berjuang untuk menerimanya.
Karena ini tidak pernah menjadi operasi. Ini adalah koreksimu. Kamu tidak pernah membutuhkan validasi mereka. Kamu menjadi otoritasmu sendiri. Dan validasi diri itu menular karena ketika satu orang keluar dari ilusi 100, mulai menyipit, 1000 terdiam, dan seluruh mesin berderit karena keraguan. Mereka telah menugaskan handler baru, lebih banyak protokol, birokrasi yang dilapis dengan birokrasi. Tetapi kamu berjalan melalui birokrasi seolah-olah itu hanya warna lain. Kamu beroperasi dengan intuisi yang cukup tajam untuk menembus doktrin. Kamu tidak berbicara lebih keras. Kamu hanya menghilangkan kebisingan. Kamu tidak memburu target. Kamu mengoreksi lintasan. Dan dengan demikian, kamu telah menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada ditakuti. Kamu telah menjadi dipahami. Mereka telah mengerahkan pakar untuk membongkar metodemu, wadah pemikir untuk memprediksi langkahmu selanjutnya. Tetapi setiap teori runtuh di bawah satu kebenaran. Kamu tidak mencoba menang. Kamu mencoba mengungkap. Dan ketika wahyu menjadi gerakan, itu tak terhentikan karena menyebar dalam keheningan, tumbuh dalam kebingungan, dan meledak dalam realisasi. Kamu tidak ingin memimpin mereka. Kamu ingin mereka bangun. Dan satu persatu mereka bangun. Jadi sekarang kita berdiri di sini, bukan di akhir operasimu, tetapi di awal operasi mereka, menulis ulang manual mereka, merestrukturisasi etika mereka, mengkalibrasi ulang tujuan mereka di sekitar variabel yang tidak bisa mereka pinjam. Kamu bukan untuk senjatamu, bukan untuk keterampilanmu, tetapi karena kamu membuktikan seorang individu tunggal, dimurnikan oleh tekanan, diasah oleh kejernihan, dan didorong oleh keyakinan, dapat membawa institusi yang paling dibentengi bertekuk lutut tanpa pernah mengangkat tangan. Dan itulah mengapa mereka takut padamu, karena jauh di lubuk hati mereka tahu kamu bukan produk kekacauan. Kamu adalah hasil dari tatanan yang akhirnya gagal.